Suasana ruang rapat lantai 50 mendadak membeku. Di hadapan Dewan Direksi, Kang Min Seok melemparkan berkas tepat ke wajah Ji-hun. Orang sepertimu tidak pantas duduk di kursi ini, keluar. Sebelum kau mempermalukan perusahaan lebih jauh. Suara itu menggelegar, menghancurkan harga diri Ji-hun dalam sekejap. Ji-hun berdiri perlahan. Wajahnya merah padam menahan badai amarah yang bergejolak di dadanya. Setiap langkah kaki yang ia ambil menuju keluar terasa seperti beban ribuan ton. Di koridor kaca, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang pecundang di mata dunia. Hinaan itu terus terngiang, membuat dunianya seakan runtuh berkeping-keping. Tepat di depan pintu lift, Ji-hun berhenti. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Rasa malu itu kini bermutasi menjadi api yang membakar semangatnya. Lihat saja, bisiknya dalam hati. Ini bukan akhir, melainkan awal dari kehancuran Kang Min Seok. Ji-hun masuk ke dalam lift, meninggalkan masa lalunya yang rapuh, bersiap untuk kembali sebagai badai. Malam Seoul diwarnai rintik hujan yang deras, seolah ikut merasakan pedihnya hati Ji-hun. Langkah kakinya gontai menyusuri jalanan. Bayangannya memanjang di genangan air. Kata-kata kasar Kang Min Seok terus bergema, menusuk hingga ke ulu hati. Namun, di antara dinginnya malam dan perihnya luka, sebuah tekad membara mulai menyala. Ia berhenti di bawah sebuah kanopi tua, menatap tetesan hujan yang jatuh. Bukan hanya Min Seok yang akan ia buktikan salah, tapi juga semua orang yang meremehkannya. Aku akan buktikan bahwa aku bukan sampah, bisiknya. Suaranya tercekat namun penuh kekuatan. Aku akan membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat mereka berlutut. Dengan tekad baru, Ji-hun melangkah maju. Hujan masih turun, namun kini ia tak lagi merasa kedinginan. Setiap tetes air yang membasahinya adalah pembasuh masa lalu, dan setiap langkah adalah janji untuk masa depan. Perjalanan panjang telah menanti, namun Ji-hun siap. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembangunan kembali harga dirinya. Dengan sisa tabungan yang tak seberapa, Ji-hun menyewa sebuah ruang sempit di lantai paling atas gedung tua yang terlupakan. Jauh dari kemewahan kantor lamanya, tempat ini adalah kanvas kosong untuk ambisinya. Ia memulai dari nol, dikelilingi tumpukan buku dan monitor tua. Dengan secangkir kopi dingin menjadi teman setia di setiap dini hari. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Setiap proposal yang ia ajukan ditolak mentah-mentah. Setiap produk yang ia coba pasarkan tidak laku. Email penolakan menumpuk di kotak masuk, dan tagihan mulai membanjiri mejanya. Ji-hun terpuruk, keputusasaan mengintai di setiap sudut. Tapi mata itu, mata yang pernah berkaca-kaca karena amarah, kini menyimpan api yang lebih besar. Setiap kali jatuh, setiap kali rasa sakit itu datang, Ji-hun bangkit lagi. Bukan hanya karena harga dirinya, tapi karena janji yang ia ukir di malam hujan itu. Ia memperbaiki kesalahannya, belajar dari setiap kegagalan, dan menyusun strategi baru. Tekadnya bukan lagi tentang balas dendam semata, tetapi tentang membuktikan bahwa batas kemampuannya lebih dari yang orang lain bayangkan. Di saat Ji-hun hampir menyerah, ketika harapan terasa begitu jauh, sesosok cahaya muncul. Seo Eun-ji, wanita yang diam-diam ia kagumi sejak lama, kini berdiri di ambang pintu ruang kerjanya yang sederhana. Eun-ji dengan senyum menenangkan, membawa secangkir kopi hangat dan seberkas harapan baru yang Ji-hun sangat butuhkan. Eun-ji tidak hanya melihat kegagalan Ji-hun, ia melihat ketulusan, gairah, dan kerja keras yang luar biasa. Dengan mata yang penuh keyakinan, Eun-ji memutuskan untuk berdiri di sampingnya. Aku percaya padamu, Ji-hun, katanya lembut. Kata-kata itu bukan hanya menguatkan hatinya, tapi juga menyalakan kembali api ambisi yang sempat meredup. Eun-ji bukan sekadar kekuatan hati Ji-hun, ia adalah partner bisnis yang cerdas, dengan ide-ide brilian dan semangat tak tergoyahkan. Bersama, mereka berdua mulai menyusun rencana, berbagi ide, dan bekerja tanpa henti. Ruangan sempit itu kini terasa lebih hidup, dipenuhi tawa, diskusi sengit, dan semangat kolaborasi yang tak terhentikan. Mereka berdua, bersama, siap menaklukkan dunia. Ji-hun dan Eun-ji tenggelam dalam pekerjaan, siang dan malam. Ruangan kecil mereka menjadi saksi bisu tumpukan dokumen,
layar laptop yang menyala hingga dini hari, dan cangkir kopi kosong yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua menghadapi penolakan demi penolakan. Investor menutup pintu, klien meremehkan ide-ide mereka, dan tekanan finansial mulai terasa menyesakan. Malam itu, di tengah heningnya kota, Ji-Hoon menatap kosong keluar jendela. Keraguan mulai merayapi hatinya. Apakah ia telah membuat kesalahan? Apakah semua ini sia-sia? Rasa putus asa kembali menusuk, seolah suara Kang Min Sok kembali bergaung di telinganya, meremehkan setiap usahanya. Ia hampir menyerah, membiarkan bayangan masa lalu menelannya. Tepat saat Ji-Hoon akan menyerah, Ian Ji mendekat. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Ji-Hoon, dan matanya menatap tajam ke dalam mata Ji-Hoon. Kau pernah dihinakan, Ji-Hoon, bisiknya. Tapi ingat, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari kemenanganmu. Kata-kata Ian Ji seperti sihir, menghalau awan keraguan dan menyulut kembali api semangat di hati Ji-Hoon. Mereka saling berpandangan, tekad membara kembali. Kerja keras Ji-Hoon dan Ian Ji akhirnya membuahkan hasil. Perusahaan kecil mereka mulai menunjukkan taringnya. Tumbuh pesat bak jamur di musim hujan. Produk inovatif yang mereka ciptakan lahir dari keringat dan air mata. Kini mulai dilirik oleh pasar internasional. Pesanan berdatangan, media meliput, dan kantor kecil mereka terasa semakin ramai. Nama Ji-Hoon, yang dulunya tenggelam dalam cemoohan, perlahan-lahan menjadi sorotan media. Wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis terkemuka. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang. Orang-orang yang dulu menghinanya, yang menganggapnya sampah, kini terpaksa mengakui keberhasilannya. Namun, Ji-Hoon tetap merendah, fokus pada visi yang lebih besar. Kesuksesan Ji-Hoon akhirnya membawanya kembali ke lingkaran yang sama, namun dengan posisi yang sangat berbeda. Ia menerima undangan penting ke sebuah acara gala bisnis bergengsi. Di sanalah takdir mempertemukan kembali Ji-Hoon dengan Kang Min Sok di panggung yang sama sekali baru. Namun kali ini bukan Ji-Hoon yang menunduk. Beberapa tahun kemudian, nama Ji-Hoon bergema di seluruh dunia. Ia kini berdiri di podium megah sebagai CEO perusahaan multinasional yang inovatif. Ditemani tepuk tangan meriah dan sorot kamera, ia memancarkan karisma seorang pemimpin sejati. Di sampingnya, Ian Ji dengan gaun elegan dan senyum bangga. Bukan hanya cinta hidupnya, tapi juga co-founder yang setia, yang bersama-sama mengukir sejarah. Saat Ji-Hoon mengarahkan pandangannya ke barisan terdepan, matanya bertemu dengan Kang Min Sok yang duduk terpaku di kursinya. Dengan ekspresi campuran rasa hormat, penyesalan, dan kekalahan, Ji-Hoon tidak lagi merasakan amarah. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang merefleksikan kedewasaan dan keberhasilannya. Kemudian, Ji-Hoon mendekat ke mikrofon, suaranya tenang dan penuh makna. Beberapa tahun lalu, katanya, matanya sekali lagi beralih ke Min Sok. Aku pernah dihinakan, tapi dari lubuk hati yang paling dalam, aku ingin mengucapkan terima kasih atas hinaanmu. Tanpa itu, aku takkan pernah memiliki tekad sekuat ini untuk berdiri di sini hari ini. Ruangan hening sesaat, lalu meledak dalam tepuk tangan yang menggema. Ji-Hoon dan Ian Ji saling berpegangan tangan, menatap masa depan yang cerah bersama.